salam damai sejahtera. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia masih memelihara kita sampai saat ini. Renungan kita hari ini dengan tema jangan melupakan Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami memohon hikmat yang datang daripada-Mu supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Jangan melupakan Tuhan. Dalam ilmu keagamaan, saudara, ada istilah yang namanya amnesia rohani. Nah, amnesia rohani ini mengakibatkan seseorang kerap melupakan, mengabaikan, dan juga meremehkan hal-hal yang rohani. Penderita amnesia rohani mengalami gangguan dalam mengingat kebaikan Tuhan dan juga mengalami yang namanya mengabaikan keberadaan dirinya, serta juga melupakan sesamanya. Nah, kalau ini tidak ditangani secara serius, hal itu dapat merusak kesehatan rohaninya. Tema kita tadi, saudara, adalah jangan melupakan Tuhan. Istilah Ibrani yang dipakai adalah kata saka, yang bisa berarti lupa, bisa juga berarti kata mengabaikan atau menghina. Jadi rupanya pada saat itu kekayaan dan kemegahan negeri Palestina berpotensi besar membuat bangsa Israel melupakan Tuhan. Oleh karena itu Musa perlu untuk mengingatkan mereka agar tidak melupakan Tuhan. Nah, demikian juga kita juga diingatkan agar ketika kita makmur, ketika kita kaya, ketika kita punya segala-galanya, kita juga perlu supaya tidak melupakan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak melupakan Tuhan? Ya, hal pertama adalah kita perlu mawas diri. Mawas diri ini sebagai peringatan ya bagi segenap umat Allah agar kita tidak boleh melupakan Tuhan. Peringatan untuk mawas diri ini, saudaraku, dikaitkan dengan hal-hal yang berpotensi membuat seseorang melupakan Tuhan. Banyak sekali orang Kristen mengalami yang namanya amnesia rohani. Mereka mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan. Mereka lupa jam-jam ibadah. Mereka lupa berdoa dan mereka juga lupa baca Alkitab. Ini disebabkan karena pikiran mereka itu hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi, sehingga mereka lupa melakukan perkara-perkara rohani. Peringatan ini, saudaraku, bukan hanya ditujukan kepada umat Israel pada saat itu, tapi ini juga berlaku bagi kita orang percaya yang hidup di zaman sekarang. Karena apa? Karena ada banyak hal yang berpotensi mempengaruhi kita untuk melupakan Tuhan.
Ya, di dalam ayat 12 dikatakan bahwa apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Di sini berbicara tentang kebutuhan hidup. Ya, sandang, pangan dan papan. Nah, ini merupakan faktor yang utama yang membuat banyak orang melupakan Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan hidup saudaraku seringkali menghalangi seseorang untuk hidup maksimal bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25, dia bilang begini, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula pada tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Tetapi di dalam ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya asal kita mengutamakan Tuhan dan kebenarannya, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan dalam hidup kita. Selain kebutuhan hidup, kita lihat ayat yang ke-13 dari Ulangan 8, di situ dikatakan, apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, kita diingatkan jangan melupakan Tuhan. Nah, ini berbicara tentang harta kekayaan. Banyak orang yang hatinya terikat kepada harta kekayaan daripada kepada Tuhan, sehingga mereka mudah sekali melupakan Tuhan. Matius katakan, di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Nah, bila kita tidak mawas diri, semuanya ini bisa membuat kita mengabaikan atau melupakan Tuhan. Peringatan Musa ini saudara sangat relevan untuk kehidupan kita saat sekarang ini. Karena apa? Karena kita sering mengalami yang namanya amnesia rohani, di mana kita tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan firman Tuhan, dan membuat kita terseret ke lembah dosa dan juga kadang menyimpang dari rancangan Allah. Sebab itu kita perlu hati-hati dan setia untuk melakukan pendisiplinan pribadi agar senantiasa kita bisa mawas diri dalam perbuatan dan perkataan kita. Hal yang kedua, agar kita senantiasa tidak melupakan Tuhan adalah senantiasa rendah hati. Ya, sesuai ayat yang ke-14 dari Ulangan 8. Nah, ini saudaraku berbicara tentang perintah yang harus mendapat perhatian secara seksama dari segenap umat Tuhan. Setiap manusia, saya mengatakan apapun status sosialnya, berpotensi untuk menjadi sombong. Tidak harus menjadi kaya raya atau bergelar sarjana. Orang miskin dan tidak terpelajar pun dapat sombong. Bila Tuhan Yesus yang Maha Tinggi, saudaraku, mau merendahkan dirinya menjadi manusia biasa, masakan kita berlaku sebaliknya? Sungguh keterlaluan. Kesombongan, saudaraku, bukanlah gaya hidup orang Kristen. Karena apa? Karena kesombongan itu sangat Tuhan tidak sukai. Tuhan menentang orang sombong atau orang congkak. Tuhan berkali-kali mengingatkan kita umatnya supaya senantiasa menjaga hati. Ingat, keberhasilan yang kita raih adalah karena kasih karunia Allah. Karena itu saya mengatakan kita tidak semestinya bersikap sombong. Kita belajar dari bangsa Israel di mana Tuhan Allah
yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka di padang gurun, saudaraku, dengan maksud merendahkan hati mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak sombong dan mereka mengingat akan kebaikan atau pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat mereka. Karena itu umat Allah tidak pantas berkata, di mana tadi ya ayat yang ke-17, bahwa kekuasaan dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku beroleh kekayaan ini. Jadi jangan pernah, saudaraku, melupakan Tuhan. Dan ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Sebab apa? Sebab tanpa campur tangan Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Hal yang ketiga, agar kita senantiasa tidak melupakan Tuhan, yaitu selalu mengingat Tuhan. Ayat yang ke-18. Ini merupakan perintah yang tidak boleh dilupakan oleh umat pilihan Allah. Objek yang harus diingat adalah pribadi Tuhan dan perjanjian yang diikrarkan Tuhan dengan sumpah. Tujuannya, saudaraku, agar kita sebagai umat Allah ini percaya kepada janji-janji Allah dan kuasanya, dan sehingga membuat kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Saya mau katakan bahwa apabila hari ini kita diberkati hingga memiliki kehidupan yang makmur, tak kurang satupun dalam segi atau dalam segala sisi kehidupan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, ingat, jangan melupakan Tuhan. Tetapi kita harus ingat kepada Tuhan yang telah memberikan kita itu semua. Ya, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memenuhi diri kita dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kita harus mengingat selalu bahwa apa yang kita raih ini bukanlah semata-mata karena kerja keras atau jerih payah kita sendiri. Bukan karena kuat, hebat dan gagahnya kita, atau karena pintar dan cerdasnya kita. Tetapi ini merupakan berkat Tuhan. Tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Tanpa Tuhan semuanya tidak ada gunanya. Karena itu jangan pernah kita lupakan akan kebaikan Tuhan. Jangan menjadi kacang yang lupa kulit. Jangan menjadi orang yang lupa daratan. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, menaati dan melakukan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Dan kita terus memuji, menyembah Dia dengan segenap diri kita. Jika saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan pergumulan, saudara tidak perlu takut. Dan saudara juga jangan memalingkan wajah saudara dari Tuhan. Karena ketika saudara melakukan hal yang demikian, bisa fatal akibat atau resikonya. Sebab itu ketika kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, mari kita ingat akan Tuhan. Dia Tuhan Immanuel yang selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Tetapi Dia, Tuhan, akan selalu memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Jadi saya katakan, jangan pernah meragukan akan kuasa Tuhan. Jika Tuhan pernah melepaskan bangsa Israel dari kejaran orang Mesir, dan jika Tuhan juga pernah melepaskan kita dari masalah di masa lalu, kenapa kali ini Dia tidak sanggup? Dia Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Sebab itu mari kita terus mengingat Allah dengan cara kita merenungkan firman-Nya secara tekun, secara terus menerus. Dan kita juga harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus mengingat akan kebesaran Allah
sehingga kita bisa ke tahap rendah hati di hadapan Tuhan. Ini firman yang saya dapat sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu, di mana supaya tidak melupakan Engkau dan selalu mengingat akan kebaikan kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.